Oke guys, welcome back with me Masyan di channel Yans25. Nah, jadi di konten terbaru di video kali ini Masyan bakal coba buat konten yang rada beda dari konten-konten sebelumnya, yang dimana di konten di video kali ini tuh cuman pembahasan ya penjelasan lah gitu. Nah, karena di sini tuh banyak banget di kolom komentar yang di video kemarinnya juga, Bang, sekarang pakai ROM apa, pakai kernel apa, pakai racikan apa, dan pastinya device apa gitu. Nah, untuk device yang kalian lihat saat ini adalah Poco F1 atau Beryllium. Ini lahir di tahun 2018, pertengahan tahun kalau nggak salah sih. Cuman ya ini HP udah lama cuy. Tapi kalau misal kita lihat dari sebuah chipsetnya, emang masih OP kalau di zaman sekarang itu ya setara mungkin Snapdragon 700-an atau 600-an yang paling tinggi gitu. Karena ini Snapdragon 845, walaupun fabrikasi Samsung kalau nggak salah bukan di TSMC ya. Dan untuk di bagian CPU-nya ini tuh jalan di 2 cluster ya. Jadi 4x4 bukan 3 cluster. Jadi ya kayak HP mid zaman sekarang sih. Bahkan HP mid zaman sekarang itu udah ada yang jalan di 3 cluster. Oke, di sini pertama untuk ROM. Ya berhubung di sini tuh HP ini tuh open source, jadi ada sebuah developer yang ngembangin sebuah source code gitu. Semisal kayak custom ROM, jadi yang dimana ROM itu dimodifikasi supaya ya enak digunakan atau lebih simpel aja dibanding ROM bawaan, pastinya juga lebih ringan dan cocok buat kalian yang HP-nya itu udah jadul-jadul banget gitu. Karena Poco ini kan satu vendor sama Xiaomi ya, jadi base-nya ini open source. Bahkan untuk cara UBL atau ya gimana cara flashnya ini juga sama kayak HP keluarga dari Xiaomi ataupun Redmi gitu. Nah, untuk custom ROM di sini Masyan pakai Topaz 6 ya guys ya. Topaz 6 ini adalah custom ROM. Salah satu rekomendasi dari Masyan kalau kalian pengen menggunakan versi OS yang lumayan terbaru yaitu 13 untuk Androidnya. Dan di sini untuk kernel itu ya bebas mau kalian custom atau enggak. Karena Masyan di sini tuh pengennya yang simple-simple. Jadi untuk kernel ini Masyan custom lagi menggunakan kernel No Gravity kernel atau NGK. Ini yang versi latest ya 4.5 fix. Dan BTW untuk kernel ini udah sih, kalian nggak usah pakai tweak tambahan yang berhubungan sama performa dan thermal karena udah ada aplikasi yang kita bisa ngeset untuk di bagian profilnya gitu. Di sini yang pertama itu di bagian baterai ya. Ini kalau buat harian kalian pakai aja yang baterai karena bagus untuk penggunaan baterai gitu, lebih hemat. Tapi untuk di bagian penggunaan CPU sama GPU itu bakal diturunin, jadi mungkin ada perbedaan performa. Nah, untuk yang balance ini mungkin buat kalian yang multitasking berat ya kalian pakai aja yang balance gitu. Bakal ada perbedaan untuk dari CPU frag sama GPU frag dan governornya juga, jadi kalian tinggal pakai aja. Untuk performa ini mungkin buat game juga, atau yang gaming ini game juga, dan gaming plus juga game juga gitu guys. Dan di sini kita bakal coba masuk ke garis 3 kiri atas. Kita bisa coba atur secara manual ya, ini ada banyak banget. Untuk fiturnya ini kalian bisa atur sendiri ya sesuka kalian. Cuman saran Masyan ya kalian harus tahu batasan juga. Nah, ini khusus buat Poco F1 ya cuy, untuk di bagian kernelnya gitu. Nah, untuk di bagian tweak ataupun modul Masyan sih nggak pakai sama sekali cuy. Ya cuman busibok aja gitu. Untuk No Gravity Kernel Helper ini tuh ya kernel toolnya tadi supaya aplikasi ini tuh berfungsi dengan normal. Dan modulnya ini bakal berfungsi. Udah sih fungsinya kayak gitu aja. Jadi kalau device kalian bukan Poco F1, kalian coba cari dah kernel di device kalian yang bisa konfigurasi aplikasi kayak gini gitu. Ini lebih simple aja buat user yang awam juga, itu nggak perlu pasang modul-modul thermal lah, modul-modul apapun itu, karena kita bisa set secara klik-klik aja di bagian sininya gitu. Bahkan kernel aja di sini juga bisa kita modif. Nih thermalnya kita juga bisa pakai, nih ada No Gravity, ada stock ataupun baterai gitu. Nah, berhubung ROM ini tuh ya enak banget dimodifikasi, jadi Masyan tambahin juga di sini mengganti versi drivernya. Nah, untuk GPU driver di sini Masyan juga pakai cuy yang versi update-nya gitu ya. 772 yang kemarin-kemarin habis Masyan review gitu. Dan BTW kalau soal ngomongin soal versi GPU driver, ini HP kalian wajib menggunakan GPU Adreno atau chipset HP kalian itu wajib Snapdragon, karena kalau nggak Snapdragon itu nggak bakal bisa dinaikin atau diturunin untuk versi GPU drivernya gitu. Nah, ini dari 502 ke 772 ini juga sangat worth it banget karena game-game terbaru itu pasti bakal optimalnya di versi driver yang terbaru. Kalau menurut opini Masyan sih kayak gitu ya, karena Masyan juga udah melakukan beberapa pengetesan di luar konten cuy. Dan untuk di bagian RAM nih, HP RAM-nya cuma 6GB, tapi di sini untuk penggunaannya ya Masyan masih intens sih guys ya. Pasti di bawah 50% gitu. Jadi ini worth it banget gitu. Terkecuali RAM fisik HP kalian itu bener-bener gede. Nah, untuk penyimpanan internal sayang banget Masyan variannya yang cuma 64GB.
Jadi kalau misalnya mau download game atau ya lain sebagainya, itu harus pikir-pikir terlebih dahulu cuy. Apalagi internet di sini juga agak susah sih. Oke, jadi kayak gini aja untuk konten di video kali ini. Ini sih lebih tepatnya ke teori ya. Jadi kalau kalian mau eksperimen silahkan. Intinya di deskripsi Masyan nggak bakal coba promosiin HP A sampai Z. Jadi kalian cari aja di grup device Telegram atau forum Exda device kalian masing-masing. Kalau semisal ada source-nya itu berarti bisa kalian oprek atau kalian tiruin racikan ini. Nah, untuk cara nyarinya sesuai device pastinya lain semuanya ROM, kernel atau ya driver itu Masyan udah pernah bahas di channel ini. Jadi kalian cari aja videonya, nggak ada di deskripsi, kalian scroll aja channel ini gitu. Oke, sekian dan terima kasih. See you the next video guys. Bye bye guys. Will you fucking fight back?